Pada akhirnya James mulai terbiasa dengan kehamilan Andrea. Memang yang dia takutkan adalah ketika memori kenangan masa lalunya tentang mama yang meninggal di pelukannya dalam keadaan hamil. James mungkin tidak merasakannya. Namun ketahuilah, setiap malam dia pasti mengigau tidak jelas. Alhasil Andrea harus menjauh dari James sejenak ketika dia sedang mengigau dan terkadang menangis. Hal itu tidak disampaikan oleh Andrea kepada James, hanya saja disampaikan ke Dr. Charles. Beliau mengatakan, Tuan James masih harus terapi untuk menghilang syok dan trauma masa lalu yang tidak dia sadari. Ini sudah seminggu yang lalu setelah James kembali dan mereka masih menutup rapat berita penting tentang kehamilan Andrea dan juga tentang James yang kini sudah bisa melihat kembali. Kalian harus tahu, Andrea melalui hari yang tidak mudah. Karena James yang begitu posesif tidak membiarkan Andrea keluar bekerja dan meminta Andrea memantaunya melalui Meet online. Sejujurnya Andrea belum memberitahu kalau anak mereka kembar. Andrea takut James pingsan lagi, sehingga dia memilih membiarkan James tahu dengan sendirinya. Ah iya, hari ini Andrea seharusnya pergi memantau keadaan proyek pembangunan. Namun James kembali bertingkah dan mencari cara agar Andrea tidak pergi keluar. Padahal Andrea sudah bangun pagi, namun sepertinya James masih mau menahannya lagi. Sehari ini saja James. Aku harus bertemu langsung dengan Pak Andre dan membahas hal ini. Boleh ya? Pinta Andrea memelas yang dari kemarin dikurung James selama seminggu. Tatapan netra berwarna coklat itu kembali sendu. Tidak boleh ya? Atau aku jemput saja pria itu dan membiarkan kalian berbicara di rumah. Ujar James yang menatap sang istri seolah-olah tidak pernah puas menatapnya. Andrea menatap jengkel ke arah James. Seminggu loh James. Seminggu aku diam di rumah sesuai keinginanmu. Tolong berikan aku waktu keluar juga, balas Andrea. James memasang ekspresi seolah merajuk. Tidak. Aku tidak akan mengizinkanmu Andrea. Demi Tuhan, kalau saja aku tahu bidadariku secantik ini, aku tidak akan membiarkanmu keluar lalu membuat para lelaki di luar sana menatap memuja ke arahmu. Dengus James. Andrea mengusap wajahnya kasar dan kini dia menarik senyum paksa. Wajahnya sengaja mendekat ke arah wajah sang suami kemudian tangannya menarik gemas pipi tirus milik suaminya. Oh. James meringis ketika Andrea mencubit pipi James. Haruskah aku menjadi jelek untuk keluar? Tanya Andrea. Iya harus. Andrea terkekeh geli. Atau bagaimana kalau kamu ikut saja? Untuk hari ini, karena mungkin aku ingin membicarakan soal cuti juga kepada Pak Andre. Andrea menghela napas jengah. Anak-anak timku harus ada yang mengontrolnya selama aku cuti nanti. Wajah James tampak berbinar dengan cerah. Sudah dia tahu, Andrea pasti sangat mengerti dirinya. James benar-benar mencintai Andrea. Kapan kamu akan cuti? Tanya James, menahan tangan Andrea yang sudah melepaskan cubitan di pipinya namun James masih ingin bermanja dan membiarkannya mengecup tangan Andrea. Ketahuilah, James serius soal ucapannya yang mengatakan Andrea cantik dan hal itu menjadi alasan utama James melarang Andrea keluar. Mungkin saat usia kandunganku sudah 7 bulan. Aku harus cuti untuk menjaga kondisi saat melahirkan nanti agar tetap sehat, ungkap Andrea. Apalagi saat hamil kembar mungkin ada banyak resiko yang menghampirinya. Dokter juga menyarankan Andrea untuk minum tablet penambah darah. Apalagi Andrea sudah program lahiran normal dilihat dari kondisinya, dokter juga menyarankan Andrea normal. James tersadar kalau sebentar lagi akan ada anak di antara mereka. Tatapannya jatuh pada perut Andrea yang sudah terlihat membuncit. Kenapa kita tidak menyadari kehadirannya? Tanya James. Kondisiku terlalu tenang sehingga tidak merasakan gejala ibu hamil yang biasanya, seperti morning sickness dan lainnya. Tidak terasa sudah 4 bulan, pantas aku merasa dari kemarin kenapa perutku membuncit. Beruntung aku tidak jadi kardio, kalau sampai hal itu terjadi.
Aku tidak tahu lagi, mungkin aku akan menyalahkan diriku sendiri atas kejadian ini. James tersenyum haru, ketahuilah dia lebih ekspresif saat ini. Namun memang hanya di depan Andrea saja. Karena hanya Andrea kelemahannya dan hanya Andrea yang boleh tahu sosok James sebenarnya. Kak, kamu menerima kehamilanku kan? Tanya Andrea ragu. James mengernyitkan dahinya bingung. Tentu saja. Dengan adanya anak kita, bukankah itu artinya kamu dan aku sama-sama saling mencintai satu sama lain? Andrea terkekeh gemas melihat James yang begitu semangat. Senyumnya seakan menyindir James, mengingat dulu James bahkan tidak akan bereaksi pada apapun yang sedang coba Andrea lakukan kepadanya. James mencoba mengarahkan tangannya ke arah perut Andrea. Namun belum sempat menyentuhnya, tangan James sudah gemetar. Hal itu membuat Andrea segera menahan tangan suaminya dan menggeleng kecil. Jangan dipaksakan James. Sebenarnya James tidak mengerti kenapa Andrea seolah-olah tahu tentang ketakutan terbesarnya. Karena seingat James, dia tidak pernah mengatakan apapun tentang masa lalunya kepada Andrea. Kenapa tidak boleh dipaksakan? Dr. Charles sudah mengatakannya. Andrea memang harus memberitahu James, kalau saat ini Andrea memang mengetahui masa lalu suaminya. Wajah James berubah terkejut. Lebih tepatnya sekarang James terlihat panik dan dia segera mencari objek lain untuk dilihat. Dia tidak ingin Andrea menatapnya dengan iba atau mungkin saja Andrea bisa pergi meninggalkannya. Menyedihkan, gumam James yang terdengar oleh Andrea. Andrea tersenyum gemas, dia segera membuat wajah James kembali menatap ke arahnya. Semua orang punya masa lalunya masing-masing. Aku tidak terpengaruh dengan masa lalumu. James terdiam sejenak, wajahnya kembali datar dan menekuk saat pandangan mata mereka beradu. Namun karena dia tidak tahan, dia menarik tengkuk istrinya dan melayangkan ciuman lembut yang biasa orang sebut sebagai morning kiss. Andrea mendorong bahu suaminya dan terkekeh kecil. Aku harus bersiap karena harus pergi ke tempat proyek. James mengerucutkan bibirnya sebal, semakin sebal lagi ketika melihat Andrea sudah beranjak dari ranjang dan kini hendak pergi. Apa yang harus aku lakukan supaya istriku tidak pergi? Ucap James yang membuat Andrea menoleh ke arahnya dengan tajam. Biarkan aku hari ini saja. James berdecak sebal dan membiarkan Andrea bersiap. Meski sekarang hatinya tidak tenang membiarkan Andrea pergi meninggalkannya begitu saja. James juga ikut beranjak dari tempatnya. Dia menatap foto mereka ketika berada di atas kapal dengan suasana romantis. Ketahuilah James sudah mencetak banyak foto mereka yang terlihat romantis dan memajangnya di setiap sudut ruangan. Bahkan James berencana untuk foto studio saat usia kandungan Andrea sudah cukup tua. Senyumannya luntur ketika kemarin Kelvin memberitahunya bahwa Andrea dan Riley bertengkar saat James sedang ada di luar negeri. Rahang James mengeras, dia tidak akan membiarkan orang yang sudah mengganggu istrinya hidup dengan tenang. Riley dan Rio, dua cecunguk yang sudah berani-beraninya membuat istrinya kesulitan. Setelah mereka sarapan bersama dan James kembali berulah dengan bertingkah manja, hal itu membuat Andrea menatapnya sebal, karena lagi-lagi James mencoba menahannya. Apalagi? Kamu benar-benar ingin meninggalkanku. Aku harus pergi James. Sebentar saja, setelah itu aku pulang dan menemanimu. James seakan tidak menggubris ucapan Andrea tentang hal ini. Karena Andrea pasti akan mengabaikannya dengan berada di depan laptop. Haruskah aku mengatakan pada Dedi mertua kalau istriku ini sedang hamil cucunya, sehingga harus memecatnya dengan terpaksa? Kalau kamu berani mengatakannya aku akan kabur. James membulatkan matanya terkejut. Puih. Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Jangan mencoba kabur dariku Andrea. Tukas James yang kali ini terdengar serius. Andrea menggeleng pelan, baru saja dia ancam James sudah semarah ini. Maka dari itu jangan berkata aneh-aneh, dan tolong biarkan istrimu ini bekerja sehari saja ya.
James segera menarik Andrea ke dalam pelukannya. Aku akan sangat merindukanmu. Ketahuilah sekarang Ditra, Pak Ernest, dan Emil saling pandang satu sama lain. Entah mengapa mereka sedikit geli melihat tingkah tuannya yang seperti ini. Mereka senang, hanya saja setelah Nyonya pergi nanti, wajah tuannya akan kembali datar dan serius. Mereka sama-sama bergidik ngeri dan kembali untuk bekerja. Ditra. Gadis itu menegang tatkala Tuan James memanggilnya. Hiya Tuan. Aku beri tugas untuk menemani nyonyamu. Jangan biarkan dia lelah, dan tolong colok saja mata pria yang berani menatapnya dengan memuja. Kalau kamu sampai dilaporkan, aku akan menanganinya. Ditra menurutinya meski dengan ekspresi terkejut. Pertama kali dalam sejarah Tuan James akan memberikan instruksi yang begitu panjang kepadanya. Siap Tuan. Saya akan memastikan Nyonya terus memikirkan Tuan. Sementara Andrea yang kini berdiri sembari melipat kedua tangannya di dada, memutar bola matanya jengah mendengar ucapan mereka. Emil yang berada di dekat mereka mendekat untuk berbisik kepada sang papa. Sepertinya aku akan menggunakan penutup mata jika berada di dekat Nyonya supaya mataku tetap aman. Tuan, bagaimana dengan peluncuran aplikasi baru? Tolong segerakan saja, karena hal ini menyangkut kebutuhan pasar, sehingga kita harus segera meluncurkannya sebelum kalah saing dengan perusahaan yang berusaha meniru, ujar Rico. Entah sudah keberapa kalinya Rico membujuk James agar mau menandatangani dengan resmi peluncuran aplikasi baru perusahaan mereka. Itu benar Tuan. Kita harus melihat kebutuhan pasar dan apa yang sedang tren sekarang. Sehingga ketika aplikasi tersebut diluncurkan, kita mendapatkan banyak keuntungan, sahut Kelvin. James tampak berpikir, sebenarnya dia ingin aplikasi itu diluncurkan ketika ulang tahun istrinya. Tapi benar apa kata Rico, mereka harus mengikuti tren yang sedang meledak di waktu ini. Baik, aku serahkan kepadamu. Mungkin seminggu dari sekarang kita persiapkan acaranya peluncurannya, tolong undang media-media yang berkualitas, karena aku tidak ingin ada kabar aneh lagi seperti tahun lalu. Dan tolong hindari wanita-wanita terkenal, jangan sampai ada skandal, ujar James yang terdengar serius. Baik Tuan. James menganggukkan kepalanya kecil. Lalu Kelvin. Bagaimana dengan perkembangan investasi yang sudah kita siapkan? Rico tampak berpikir sejenak namun setelah sadar apa yang dimaksud oleh James, dia terkekeh kecil. Anda serius ingin berinvestasi di proyek Hilton? Meski tidak banyak yang Anda keluarkan, hanya saja bukankah nanti mereka akan terbantukan? Kelvin menggeleng dengan cepat. Justru kamu tidak tahu, Tuan kita ini sedang merencanakan hal licik. Lihatlah tatapannya, benar-benar seperti rubah licik, ujar Kelvin dengan polosnya. Tentu saja hal itu memancing tatapan tajam dari James sehingga kini Kelvin memilih untuk diam. Tentu saja kita harus membiarkannya senang lebih dulu. Jangan tergesa-gesa, dan aku akan memintamu untuk menangani masalah itu. Rico menghela napas jengah. Tidakkah tuannya ini kasihan padanya yang sudah memiliki banyak pekerjaan? Belum lagi meeting dan persiapan peluncuran aplikasi yang akan menyita banyak waktunya. Kenapa tidak Kelvin saja? Tidak bisa, balas James. Riley sudah melihat wajah Kelvin. Sehingga kemungkinan akan sulit untuk mendekati Rio. Anda benar-benar pendendam ya? Sama persis dengan Nyonya, padahal rekaman CCTV itu masih ada di tangan Nyonya, namun entah kapan dia akan membongkar semuanya, ujar Rico kembali menggeleng dengan serius. Berhadapan dengan Tuan James dan Nyonya Andrea memang hal yang melelahkan. Apalagi bagi yang mencari masalah dengan mereka, itu namanya gali kuburan sendiri. Justru saat ini James menarik kedua sudut bibirnya ke atas, merasa senang mendengar ucapan Rico tentang istrinya. Tentu saja, dia kan istriku. Kelvin dan Rico saling pandang. Memang benar kata orang. Pria akan menjadi gila jika jatuh cinta, ucap Rico.
Kelvin termangu, entah kenapa sekarang malah tiba-tiba memikirkan Ditra. Sementara itu Andrea yang kini mengenakan terusan panjang berwarna abu muda dengan blazer berwarna abu tua senada dengan terusan panjang miliknya, berdiri memantau jalannya proses pembangunan. Pak Andre mengatakan bahwa dalam 4 bulan ke depan pabrik akan uji coba apakah sudah aman dan sesuai dengan izin pengoperasian yang berlaku. Benar kata Anda, Miss. Memang memperkerjakan lebih banyak orang, proses pabrik akan segera selesai. Apalagi Anda benar-benar meminta bahan-bahan yang berkualitas. Meski pengeluaran dana cukup banyak, tapi saya yakin hasilnya akan sangat bagus, ucap Pak Andre. Anda benar, saya memang sengaja menjalani strategi tersebut. Saya berharap tidak ada masalah untuk 10 tahun ke depan saat pabrik ini sudah mulai berjalan, balas Andrea. Sebenarnya Pak Andre ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi entah kenapa bulu kuduknya mendadak naik. Dia merasa sedang diawasi dengan begitu tajamnya. Miss, sepertinya saya merasa sedang diawasi sekarang. Andrea dan Pak Andre sama-sama berbalik. Lalu kini mereka melihat Ditra yang menyipit tajam ke arah Pak Andre. Andrea menghela napas dan menepuk pelan jidatnya. Tidakkah dia berpikir Ditra berlebihan? Ditra, apa nyonya? Tanya Ditra. Ikut aku sekarang. Ditra mengerucutkan bibirnya kesal. Kamu ngapain lihatin Pak Andre sampai begitunya? Ini perintah Tuan James, nyonya. Saya mana berani melanggar, lagi pula Pak Andre itu sengaja ya bicara dekat-dekat dengan nyonya. Tebak Ditra. Andrea merasa Ditra sekarang sudah mulai ketularan James. Belum sempat Andrea membalas, suara Mona membuat atensinya teralih. Miss, Anda kemana saja? Tentu saja Mona selama ini seakan kehilangan jejak Andrea. Karena kemarin-kemarin Andrea seakan susah dihubungi. Miss, Anda membuat saya khawatir. Seminggu ini Anda tidak membalas pesan di grup chat, hanya membalas pesan dengan Pak Andre saja. Saya merasa terabaikan, Anda sebenarnya menghilang kemana? Belum usai dengan Ditra, sekarang Andrea justru berurusan dengan Mona. Belum sempat Mona mendapat jawaban, dia kini terkejut bukan main saat melihat Andrea yang seakan refleks mengelus perut buncitnya. Miss, Anda hamil. Andrea menghela napas jengah. Sekarang apa lagi? Rio terkejut bukan main saat manajer perwakilan dari RJK Company datang dan mengatakan ingin menjadi investor untuk proyek pengembangan yang akan dilakukan di bidang tekstil. Tentu saja hal itu diterima oleh Rio dengan tangan terbuka. Siapa yang akan menolak jika ada kesempatan emas seperti ini? Hanya saja dia sedikit merasa aneh, kenapa tiba-tiba perusahaan sekelas RJK Company yang terkenal akan memiliki masa depan sukses mau ikut berinvestasi dalam proyek pengembangan tekstil dari Hilton Group? Kenapa Anda diam saja? Apakah hal-hal yang saya sebutkan tadi tidak memuaskan sebagai penawarannya? Rio menggeleng pelan, justru saat ini dia menarik kedua sudut bibirnya dengan perasaan senang. Tentu saja saya sangat puas. Adapun hal-hal yang berlanjut mengenai masalah ini bisa Anda tanyakan kepada sekretaris saya. Pria yang merupakan utusan dari RJK Company hanya mengangguk kecil. Kemudian setelah itu dia pamit setelah menjabat tangan Rio seakan mereka memang sudah melakukan kesepakatan. Setelah bertemu dengan utusan dari RJK Company, mereka, lebih tepatnya Rio, akhirnya bisa menghela napas lega. Setidaknya dia bisa melepaskan keinginannya berharap kepada Celestine Group yang jelas-jelas tidak mau membantunya. Sementara itu di sisi lain, pria yang kini tengah duduk dengan pandangan lurus itu menarik satu sudut bibirnya tipis. Seakan-akan sedang menanti laporan dari Rico mengenai rencananya. Sayang sekali kalau Rico sekarang tidak bisa hadir dan hanya menyampaikannya melalui pesan WhatsApp. Karena pekerjaannya sebagai CEO sedang hektik, mengingat sebentar lagi RJK Company akan meluncurkan aplikasi baru. Kelvin turut membantu dan hanya ada James di ruang kerjanya sekarang. Semua seakan berubah setelah James mendapatkan lagi penglihatannya.
Kelvin dan Rico seakan tidak perlu datang dengan repotnya hanya untuk menyampaikan laporan mereka terkait rencana yang sedang mereka jalankan. Beruntungnya James dipertemukan dengan orang-orang seperti Rico dan Kelvin. Perhatian James teralihkan ketika mendengar suara yang cukup berisik di luar sana. Pria itu beranjak dari tempatnya dan kini melihat sekilas bahwa Andrea sudah pulang. Senyum pria itu mengembang, hendak mendekat ke arah Andrea namun langkahnya terhenti ketika melihat Andrea tidak sendiri, selain bersama Ditra. Rumah Miss besar juga. Dari suara yang terdengar sepertinya James mengetahuinya. Mungkin salah satu rekan Andrea, karena dia pernah mendengarnya saat ikut mengunjungi pabrik bersama Andrea. James. Suara lembut itu menyapa indera pendengarannya. Pria itu tersenyum dan mendekat dengan langkah tergesa untuk memeluk Andrea. Meski sekarang Andrea sedang berusaha memberontak karena sedikit malu, mereka sekarang tidak berdua saja. Mona hanya bisa menutup mulutnya tidak percaya. Dia seharusnya hanya mengetahui sebatas Andrea sedang hamil, namun tidak ingin dibesar-besarkan dulu beritanya. Tidak disangka dia akan menemukan kejutan lain. Mona diam ketika melihat pasangan suami istri itu bertingkah seakan-akan tidak bertemu selama 1 abad. Tidak lama Hendrik menyusul dan hanya diam melihat pemandangan di depannya. "Tuan, saya sudah pastikan Nyonya tidak dekat-dekat dengan lelaki lain. Hanya saja pria ini." Ditra menoleh ke arah Hendrik dengan tatapan kesal. Siapa sangka pria itu justru tetap berisik ingin ikut. Dia hanya penasaran dengan kondisi atasannya. Sementara itu James melepaskan pelukannya dan tanpa sengaja menatap Hendrik yang kali ini menganggukkan kepalanya secara misterius. "Maaf ya, aku tidak mengabarimu saat pulang cepat. Apalagi setelah pulang, aku malah membawa tamu. Tapi aku bisa jamin mereka tidak akan macam-macam." Suara yang terdengar manja itu membuat Mona bergidik ngeri. Biasanya Miss Andrea hanya akan memasang wajah kesal karena banyak yang dia khawatirkan tentang pekerjaan. Namun melihat bagaimana senangnya Miss Andrea, maka Mona sudah tidak ragu lagi dengan penyebabnya. "Baiklah, tidak apa, kalau begitu kalian lanjutkan saja." "Terima kasih," jawab Andrea yang kini mendapat kecupan singkat di dahinya. "Mau aku temani?" "Tidak perlu, bekerjalah." Setelah James pergi, Andrea mengajak mereka untuk duduk dan meminta Ditra mengeluarkan camilan untuk mereka yang datang dan langsung dilaksanakan oleh Ditra. "Dari yang saya lihat sekarang, Anda benar-benar seperti pasangan suami istri pada umumnya." "Berarti apa yang beredar di luar sana memang tidak benar," ujar Mona. Mona mendapat berita kalau pernikahan antara Andrea dan pewaris Artadov Group itu adalah rekayasa semata, dan Mona paham tentang pernikahan bisnis yang dijalankan karena tidak semua pernikahan bisnis berjalan lancar. Tidak lama setelah itu kita menyiapkan beberapa makanan yang sudah dipesankan oleh Pak Ernest. Setelah Anggi keluar, Pak Ernest sama sekali belum menemukan penggantinya. Sebagai solusinya, Pak Ernest menyiapkan makanan catering untuk mereka yang datang atau untuk makan sebelum menemukan koki pengganti yang tepat. "Anda dan Tuan James memang benar-benar pasangan serasi ya." "Tenang saja Miss, saya akan merahasiakan hal ini dari orang kantor. Meski saya juga tidak jamin karena perut Anda terlihat seperti orang hamil pada umumnya." Andrea akhirnya bisa bernapas lega karena dia takut kalau Mona bisa saja menyebarkannya. "Terima kasih Mona, lalu bagaimana denganmu Hendrik?" tanya Andrea. "Apa yang Mona katakan, tentu saja saya akan melakukannya juga." Mendengar ucapan Hendrik, entah kenapa Mona merasa malu sendiri dan kini menatap pria itu tajam. "Hoho, sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini sekarang?" tanya Andrea yang memberikan tatapan curiga kepada keduanya. Malam kembali menyapa. Kali ini James bermanja pada istrinya. Dia memeluk Andrea dari belakang di saat wanita itu sedang meminum susu khusus ibu hamil dan merasakan tangan James melingkar di bagian bahunya. "Kenapa tanya Andrea yang kini telah meminum susu tersebut hingga tandas.
Apa kamu benar-benar akan memberitahu Dedi dan Mami tentang cucu mereka? Tanya James yang kini terlihat tidak yakin. Tangan pria itu seakan beralih ingin menyentuh perut buncit Andrea, namun mendadak dia tidak sanggup. Dia mengurungkan niatnya dan memilih untuk menatap Andrea di kaca meja rias istrinya. Tentu saja. Aku rasa sepertinya mereka memang berhak tahu. Lalu bagaimana dengan adikmu itu? Andrea terkekeh kecil. Aku tidak perlu takut padanya. Jika dia berani macam-macam aku tidak akan membiarkannya begitu saja bukan? Ujar Andrea dengan ekspresi wajah yang santai. James mendengus sebal, dengan nakal pria itu menggigit telinga Andrea, membuat sang wanita meringis dan mendorong tubuh James agar menjauh. Jangan gigit-gigit dong. Keluh Andrea. Kamu milikku, jadi tidak apa-apa. James membalasnya dengan nada acuh dan kini entah mengapa membuat ekspresi menyebalkan dengan wajah bosinya itu. Sepertinya malam ini kamu tidur di luar. Tidak mau. Balas James cepat. Raut wajah yang awalnya terlihat menyebalkan itu berubah membelalak tidak terima. Jangan bertingkah menyebalkan dan membuatku harus mengusirmu dari sini, balas Andrea. Hal itu lantas membuat James mengangguk dengan patuh dan kini kembali ke ranjang menanti sang istri datang. Andrea geleng-geleng kepala melihat tingkah James yang kekanakan. Kemudian senyumnya terbit saat bisa merasakan hatinya tidak pernah santai kalau dihadapkan dengan James. Istriku, tidak mau tidur ya? Ucap James yang membuat Andrea memutar bola matanya jengah. Aku baru selesai minum susu, jangan membuat susu yang sudah ku minum, keluar lagi dong. James terkekeh kecil. Kenapa rasanya masih tidak puas ketika menatap wajahmu ya istriku? Mendengar hal itu Andrea hanya bisa menahan perasaan gemasnya karena mendengar panggilan baru James untuknya. Jangan seperti ini James. Kamu tahu kan aku itu lemah terhadap ucapan manismu. Bagaimana dengan wajahku? Andrea mendengus sebal. Memang sepertinya otak kamu sedang bergeser. James terkekeh. Istriku, percayalah. Hanya kamu yang boleh mengataiku seperti itu. Namun aku tidak akan membiarkan orang lain mengatakan buruk tentangku, apalagi di depanku sendiri. Andrea memutar bola matanya jengah. Pria tampan ini memang sudah tidak tertolong. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.